Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Baik, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal pemantapan untuk kalian menghadapi ujian sekolah. Sebelumnya saya sudah bahas nomor 1 sampai nomor 20 ya di dua video saya sebelumnya. Jadi kalau misalkan kalian baru menonton pada video ini, silakan kalian mencari di playlist. Baik, sebelum saya membahas, saya ingatkan lagi, jangan lupa kalian subscribe channel YouTube saya dan kalian hidupkan tanda lonceng agar nanti kalian mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video yang baru. Saya mulai nomor 21. Diketahui garis K tegak lurus dengan garis yang persamanya negatif 3Y dikurang 2X ditambah 9 sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah gradien garis K. Jadi kalau kita masih ingat ya, gradien yang saling tegak lurus ya, maka nanti memenuhi persamaan M1 dikali M2 sama dengan min 1. Nah, karena garis K itu tegak lurus dengan garis yang ini ya, ini misalkan gradiennya adalah M1 ya, berarti nanti kita cari dulu nih gradien M1 ya, dengan menggunakan persamaan min A per B. Nah, A-nya yang mana? Ini adalah nilai A, yang ini adalah nilai B. Ini A-nya, ini B-nya. Tinggal kita masukkan. A-nya adalah min 3. Nah, sebentar. Ini X-nya ya. Nah, kebalik nih. Ini A, yang ini B. Hati-hati ya. A itu berpasangan dengan X, B-nya berpasangan dengan Y. Berarti ini min 2 ya. Negatif 2 per negatif 3. Hasilnya adalah negatif 2 per 3. Nah, kita masukkan ke sini. M1 tadi negatif 2 per 3. Yang ditanyakan adalah gradien garis K atau MK. Berarti MK-nya sama dengan kali silang ya. Nanti hasilnya adalah 3 per 2. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut ke nomor 22. Gradien garis yang tegak lurus dengan garis M. Jadi yang ditanyakan adalah gradien garis yang tegak lurus gradien garis M. Nah, garis M kita cari dulu nih gradiennya. Jadi gradien garis M. Misalkan gradien garis M itu adalah M1. Kita tinggal hitung deh. Ini berapa? 1, 2, 3. Berarti 3 per karena sumbu X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 per 6. Atau kalau kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Nah, kalau tegak lurus berarti mengikuti aturan M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. M1-nya 1 per 2. M2-nya kita cari. Sama dengan negatif 1. Berarti M2-nya sama dengan negatif 2. Jawabannya adalah yang A. Kemudian lanjut ke nomor 23. Penyelesaian dari 2 per 3X dikurang 1 per Y sama dengan 2 dan 1 per 2X ditambah 1 per 4Y sama dengan 4. Nah, ini adalah persamaan linear 2 variabel. Sistem persamaan linear 2 variabel. Di mana nanti variabelnya koefisien dari variabelnya itu bentuknya pecahan. Caranya gampang ya. Seperti biasa kita menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel. Kita samakan jadi karena dia bentuknya pecahan, maka untuk menghilangi bentuk pecahan berarti kita harus samakan penyebutnya.
Misalkan kita mau menghilangkan variabel Y ya. Kita eliminasi variabel Y. Berarti penyebutnya kita jadikan 1/4 ya. Kita samakan jadi 4. Karena KPK 2 dengan 4 itu 4. Berarti yang ini dikali 1/2, yang ini dikali 1. Nah, kalau dikali setengah, berarti nanti ini setengah kali 2/3 hasilnya adalah 1/3x. Dikurang 1/4 ya. Setengah kali setengah 1/4 Y. 2 dikali setengah 1. Yang ini tetap karena semuanya dikali dengan 1. Nah, karena yang kita mau eliminasi adalah variabel Y, sedangkan tandanya ini berbeda ya, yang satu negatif, yang satu positif. Berarti nanti di sini tandanya positif. Atau kita jumlahkan. 1 tambah 4, 5. Nah, yang ini berarti nanti 1/3 X ditambah 1/2 Y. X ya. Nah, kita samakan penyebutnya menjadi 6. Ini menjadi 2, yang ini menjadi 3 ya. 2 tambah 3, 5/6x sama dengan 5. Berarti nilai x-nya sama dengan 5 dikali 6/5. Atau sama dengan 6. X-nya adalah 6. Kita cari nilai y-nya. Kita masukkan ke salah satu persamaan. Paling mudah di persamaan yang kedua ya. Berarti 1/2 X-nya kita ganti 6. Tambah 1/4 Y sama dengan 4. Kita bagi ini 3 ya. Berarti 3 ditambah 1/4 Y sama dengan 4. 1/4 Y sama dengan 4 dikurang 3. Berarti 1/4 Y sama dengan 1. Berarti nilai Y-nya sama dengan 4. Ini nilai Y-nya. Sedangkan yang ini adalah nilai X. Nah, di sini yang ditanyakan adalah A dikurang B, di mana A-nya sama dengan X. Berarti X-nya tadi 6 ya. 6 dikurang 2, B-nya tadi 4. Jadi 2 kali 4. 6 dikurang 8 sama dengan negatif 2. Jawabannya adalah yang C. Saya lanjut ke nomor 24. Seorang tukang parkir mendapat uang sebesar 17.000 dari 3 buah mobil dan 5 buah motor. Sedangkan dari 4 buah mobil dan 2 buah motor, ia mendapat uang 18.000. Jika terdapat 20 mobil dan 30 motor, banyak uang parkir yang ia peroleh adalah aplikasi dari bentuk sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, caranya gini, kita misalkan aja nih. Jumlah motor atau jumlah mobil dulu ya. Jumlah mobil itu dengan X. Sedangkan jumlah motor itu dengan Y. Nah, kita bentuk persamaannya. 3 mobil, 5 motor. Nanti 5X ditambah 5 ditambah oh, ini jumlahnya ya. Berarti ini adalah harganya nih. Yang kita misalkan itu adalah harga atau tiket parkirnya. 3X ya. Ini 3X. 3X ditambah 5Y sama dengan 17.000. Kemudian 4X ditambah 2Y sama dengan 18.000. Nah, kita cari dengan menggunakan eliminasi. Misalkan kita mau mengeliminasi yang X-nya, berarti ini dikali 4, ini dikali 3. Dikali 4 berarti 12X ditambah 5 kali 4 20Y sama dengan ini dikali 4 268 ya, 68.000. Yang ini 12X ditambah 6Y sama dengan kalikan itu 54 ya. Kita eliminasi nilai X ya, kita kurangin, dikurangin ini
14.000 ya. Ini 14 Y. Nah, yang ini 0. Berarti Y-nya sama dengan 1000. Ini adalah tiket untuk motor. Nah, sekarang tiket untuk mobil kita cari. Berarti kita mencari nilai X ya. Kita masukkan ke persamaan yang kedua ya, karena dia lebih kecil ini ya. Berarti 4X ditambah 2 kali Y-nya 1000 sama dengan 18.000. Berarti ini 4X ditambah 2000 sama dengan 18.000. 4X sama dengan 18.000 kurang 2000. Nanti 4X sama dengan 16.000. X ya sama dengan 4.000 ya. X ya 4.000. Ini adalah tiket untuk parkir mobil. Nah, yang ditanyakan kalau ada 20 mobil dan 30 motor. Berarti 20 dikali tiket mobil tadi 4.000 ya. Ditambah 30 motor. Berarti 30 kali tiket motor 1000. Yang ini kan jadinya 80.000 ditambah 30.000. Berarti hasilnya adalah 110.000. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 25. Dari gambar di atas, besar BCD. BCD itu yang ini. BCD. Berarti yang ini yang ditanyakan. Ini besarnya berapa? Nah, kita belum tahu sudut ACB. Jadi sudut ACB itu saling berpelurus dengan sudut BCD. Jadi kalau ditambahkan itu harus 180 derajat. Nah, karena kita belum tahu sudut ACD ya, ACB, maka kita cari dulu nih nilai X ya. Caranya bagaimana? Kita lihat segitiga ABC. Dalam sebuah segitiga, jumlah sudut-sudutnya ya, jumlah keseluruhan sudut itu adalah 180. Jadi kalau kita tambahkan ya, 5X dikurang 3 derajat ditambah 2X ditambah 30 derajat kemudian ditambah 2X itu harus 180 derajat. Yang satu suku atau yang sejenis sukunya ditambahkan 5X tambah 2X 7X 7X tambah 2X 9X. Kemudian ini ya, 30 dikurang 3 27 sama dengan 180 derajat. Berarti nanti 9X sama dengan 180 derajat dikurang 27. Berarti nanti 9X ya sama dengan, kita kurang ya, 3 ini 7 5 153 derajat. Berarti X nya sama dengan 153 per 9. 15 dibagi 9 kan 1 ya, 63 17 ya, 17 derajat. Nah, X nya udah tahu nih 17 derajat. Nah, sekarang kita cari nih sudut ACB kan tadi 2X ya. C2 dikali 17 ditambah sudut BCD sama dengan 180 derajat. 2 kali 17 34 derajat. BCD ya, BCD. Berarti nanti sudut BCD itu sama dengan 180 derajat dikurang 34. Berarti nanti nilainya adalah 6 7 kurang 3 4 ya, 146 derajat. Jawabannya adalah yang D. Lanjut ke nomor 26. Perhatikan ukuran panjang berikut. Yang merupakan sisi segitiga siku-siku adalah, nah kita ingat triple Pythagoras ya. Kita cari dulu yang triple Pythagoras. Kalau triple Pythagoras itu pasti dia siku-siku. Triple Pythagoras dimulai dari 3
4, 5. Kali 2 berarti 6, 8, 10. Kali 3, dikali 3 berarti 9, kali 3 12, kali 3 15. Dan seterusnya ya. Kita cari deh. 4, 5, 3, 4, 5. Gak ada ya. 6, 8, 10. 6, 8. Nah, yang ini benar. Yang ada 4-nya berarti benar. Nah, jawabannya adalah yang D ya, yang D. Kita nggak usah mencari mencari jawaban yang lain ya, karena yang pasti benar itu adalah nomor 4, sedangkan yang lain ini nggak ada nomor 4 ya, berarti salah. Kalau kita kepingin membuktikan deh apakah yang I2 ini trivial Pythagoras, tinggal kita cek aja nih. 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat itu hasilnya apa? Apakah sama dengan 13 kuadrat? 25 kuadrat 5 kuadrat 25 ya. 12 kuadrat 144. Ini 169. Tambahkan. Ya, ternyata benar ya. Jadi kalau dicek ternyata benar. Lanjut ke nomor 27. Perhatikan gambar berikut. Jika luas daerah yang diarsir 19,5, luas daerah yang tidak diarsir adalah, jadi yang ditanyakan adalah luas daerah yang tidak diarsir. Baik, berarti nanti gini. Ini ada anggap saja ini ada 3 segitiga ya. 1, kemudian yang ini 2, kemudian yang diarsir 3. Berarti kita cari satu-satu nih. Berarti kita tambahkan dulu nih segitiga yang ini dengan segitiga yang ini. Nah, kemudian baru dikurangi dengan segitiga yang diarsir. Ini misalkan segitiga pertama, ini kedua ya. Yang ketiga. Nah, segitiga yang pertama nih, luas segitiga yang pertama. Berarti nanti setengah kali alasnya 8. Dikali tingginya ini. 4 tambah 10, 14. Kita bagi, ini 7 ya. Berarti 56. Kita cari luas segitiga yang kedua. Berarti yang ini ya. Setengah, alasnya sama 8. Dikali tingginya yang ini. Berarti 10. 4 kali 10, 40. Nah, kita tambahkan. Hasilnya adalah 96 cm persegi. Karena yang ditanyakan adalah segitiga luas daerah yang tidak diarsir, berarti kita harus kurangi dengan segitiga yang ketiga. Cuman kan segitiga yang ketiga itu dia hanya, kalau misalkan kita hitung satu kali, berarti dia hanya menghilangkan satu bagian dari salah satu segitiga ini. Padahal kalau kita lihat ya, ini adalah gabungan. Jadi segitiga yang diarsir ini adalah gabungan dari bagian segitiga ke-1 dan segitiga ke-2. Artinya ada dua bagian yang diambil oleh segitiga yang diarsir. Berarti nanti artinya gini, kita kurangin 96 ini. Jadi 96 kita kurangi dengan 2 kali luas segitiga yang diarsir. Berarti nanti 96 dikurang 2 dikali 19,5. 96 dikurang 19,5 dikali 2 itu 39 ya. 96 dikurang 39, 7857 cm persegi. Jawabannya adalah yang A. Lanjut ke nomor 28. Nomor 28.
sebuah taman kotak berbentuk trapesium seperti gambar berikut. Trapesium bagian dalam sebangun dengan trapesium bagian luar. Jika daerah yang diarsir merupakan jalan di sekeliling taman, luas jalan adalah, jadi yang ditanyakan adalah luas jalan. Nah, kalau mencari luas jalan berarti artinya gini. Luas trapesium besar dikurang luas trapesium kecil. Nah, luas trapesium besarnya berapa? 48, tapi atasnya nggak tahu kan? Kita cari dulu di atasnya. Ini misalkan X gitu ya. Kita cari dulu di nilai X ya. Karena dia sebangun, berarti untuk mencari nilai X, kita bandingkan aja nih. X dibanding dengan 20. Sama dengan, jadi perbandingannya kan harus sama ya. Perbandingan sisi-sisinya harus sama. Yang alas ya, karena sama-sama diketahui 48/32. Kalau kita bagi 16, ini 3, bagi 16, 2. Dibagi 2, ini 10. Berarti X/10 sama dengan 3. Berarti X-nya sama dengan 30 cm. Berarti ini adalah 30 cm. Ya, kemudian kita cari. Nah, kan kalau mencari luas trapesium itu adalah sisi yang sejajar ditambahkan. Berarti nanti 30 ditambah 48 kita bagi dengan 2. Kemudian kita kalikan dengan tinggi. Tingginya yang mana? Tingginya yang ini nih. Nah, masalahnya tinggi yang kita nggak tahu. Nah, kita bandingkan dengan tinggi yang di sini nih. Nah, tingginya juga nggak tahu ya, tingginya. Nah, kita cari nih tingginya. Kita lihat, ini kan panjang dari sini sampai sini kan 32 ya. Kalau saya kasih garis bantu, ya, berarti di sini nih panjangnya cuman 20. Kita anggap ini sama sisi ya, sama trapesium sama kaki ya, sama kaki. Berarti nanti 32 dikurang 20 itu 12 ya. 12 bagi 2 berarti ini 6. Ini juga 6. Nah, ini kan sisi miringnya yang diketahui, bukan tingginya trapesium yang kecil ya. Berarti nanti kita pakai Pitagoras untuk mencari tinggi trapesium yang kecil. Nah, ini sebenarnya triple Pitagoras ya. Seperti yang di atas tadi, 6 berarti 8, 10 ya, triple ya. Berarti 6, ini ada 10, berarti 8-nya di sini. Nah, ketemu. Sekarang kita cari trapesium yang besar ya, trapesium yang besar. Kita cukup pakai perbandingan aja. Ini misalkan Y gitu ya. Berarti Y per 8 sama dengan tadi berapa? 48/32. Nah, ini sama nih 3, ini 2 ya. Kita bagi 2, 4. Berarti Y-nya sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, ini berarti kali 12. 30 tambah 48, 78/2. Nah, ini bagi 6 ya. Kita kalikan 78 dikali 6. 48, 42, 46. 468 cm ya, meter persegi. Ini untuk yang luas trapesium besar. Sekarang kita cari luas trapesium yang kecil. Berarti nanti 32 ditambah 20/2 dikali tingginya 8. Ditambahkan 52/2 dikali 8. Ini dibagi 4. Berarti 52 dikali 4. 52, 8, 100 ya. 20 ya.
208 ya meter persegi. Nah, kita kurangin. Nah, berarti nanti 468 kita kurangi dengan 208. Ini kurangin 0. Ini 6 260 meter persegi. Jadi jawabannya yang C. Kemudian jadi hati-hati ya untuk soal yang ini karena menjebak ya. Di sini yang tidak diketahui tingginya. Kemudian lanjut ke nomor 29. Perhatikan pernyataan berikut. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Yang ditanyakan adalah di antara pernyataan di atas yang bukan merupakan syarat kesebangunan dua segitiga adalah. Kita lihat yang bukan dah. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai, betul. Kemudian sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kalau kesebangunan itu belum tentu sama nilainya ya. Untuk sisi-sisinya ya. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Sebentar. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, nih betul ya. Sudut-sudut yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Sudut-sudut memiliki perbandingan yang senilai. Berarti ini betul ya. Yang ini sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi sebenarnya sisi-sisi yang bersesuaian itu tidak sama panjang, tapi artinya itu tidak harus senilai ya, tapi harus perbandingannya itu sama ya. Nah, seperti yang nomor A, nomor 1 ya. Berarti yang bukan itu adalah yang nomor 2 ya. Yang B jawabannya. Kemudian yang nomor 30. Pada gambar berikut, segitiga segitiga FGH kongruen segitiga PQR. Kongruen berarti sama besar ya. Pasangan sisi yang sama panjang adalah. Nah, kita lihat karena dia kongruen berarti panjangnya sama. FG. Kita teruskan dulu nih. FG itu sama panjang dengan 70-30. Ini yang enggak ada nih di sini ya, 70 ya berarti. Yang ini yang enggak ada 80-nya berarti di sini. 70-30 berarti sama dengan RG. Kemudian FH itu 70-80 berarti sama dengan RP. Kemudian HG 80-30 PQ. Nah, kita cari pasangan sisi yang sama panjang. GH ini sama dengan HG ya. Ini GH atau HG ya. Sama dengan PQ, Nah, sama ya. Berarti jawabannya langsung ketemu nih, yang A. Sekian pembahasan saya untuk materi matematika pementapan ujian sekolah kalian sampai nomor 30. Untuk nomor selanjutnya akan saya bahas di video berikutnya. Sampai ketemu lagi.